Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, gimana kabar kalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi bersama saya Ahmad Raihan dan channel Belajar Hukum. Nah, teman-teman semua, pada video kali ini kita akan kembali membahas mengenai hukum acara tata usaha negara. Dan di video kali ini kita akan belajar terkait dengan yang pertama, ketetapan atau keputusan tata usaha negara. Yang kedua, unsur-unsur yang ada di dalam ketetapan tata usaha negara. Dan yang ketiga, penambahan atau pengurangan dari pengertian ketetapan tata usaha negara sesuai peraturan perundang-undangan yang ada. Nah, tanpa berlama-lama lagi, silahkan simak video ini dari awal hingga akhir sehingga teman-teman semua bisa menambah keilmuan teman-teman dalam hukum acara pengadilan tata usaha negara. Baiklah, teman-teman semua, yang pertama akan kita bahas adalah mengenai pengertian ketetapan tata usaha negara. Nah, pada pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1946 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwasanya ketetapan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Nah, itu adalah pengertian dari ketetapan tata usaha negara dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Kemudian, dari pengertian tersebut kita bisa lihat apa saja unsur-unsur dari ketetapan tata usaha negara. Unsur yang pertama adalah itu berupa penetapan tertulis. Yang kedua, dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara. Yang ketiga, berisi tindakan hukum tata usaha negara. Yang keempat, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kelima, bersifat konkret, individual, dan juga final. Dan yang keenam, menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Di sini bisa kita lihat itu adalah unsur-unsur sesuai dengan pengertian KTUN dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 86. Teman-teman sekalian, selanjutnya kita akan membahas penambahan dan pengurangan dari definisi ketetapan tata usaha negara. Pada pasal 3 Undang-Undang 5 tahun 86 itu terjadi beberapa pengurangan dari definisi ketetapan tata usaha negara. Yang pertama, pengadilan tidak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara tertentu dalam hal keputusan yang sengketakan itu dikeluarkan. Jadi ada beberapa keputusan tata usaha negara yang tidak bisa untuk disengketakan. Nah, apa aja yang tidak bisa untuk disengketakan? Yang pertama tadi adalah dalam waktu perang, keadaan bahaya, keadaan bencana alam, lalu juga keadaan luar biasa yang membahayakan yang berdasarkan peraturan undang-undangan yang berlaku. Kemudian dalam keadaan mendesak untuk kepentingan umum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi, kalau misalkan keadaannya itu genting, mendesak, berbahaya dalam keadaan perang juga, itu maka semua keputusan tata usaha negara itu tidak bisa disengketakan karena waktu itu keadaannya tidak normal ya, atau adalah keadaan yang luar biasa. Kemudian pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 ada penambahan terkait dengan definisi ketun. Yang pertama adalah apabila badan atau pejabat tata usaha negara tidak mengeluarkan keputusan sedangkan itu menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan keputusan tata usaha negara. Yang kedua, jika suatu badan atau pejabat tata usaha negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohonkan, contohnya adalah perizinan, sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan telah lewat, maka badan atau pejabat tata usaha negara tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud. Dan di sini jangka waktunya adalah sekitar 4 bulan di dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. Kemudian pada pasal 49 Undang-Undang 5
tahun 86, ada beberapa pengertian ketun yang tidak bisa disengketakan atau ada yang tidak termasuk dalam pengertian ketun. Yang pertama, ketun yang merupakan perbuatan hukum perdata. Kedua, ketun yang merupakan pengaturan yang bersifat umum. Ketiga, ketun yang masih memerlukan persetujuan atau masih draft. Yang keempat, ketun yang dikeluarkan berdasarkan KUHP dan KUHAP atau peraturan perundang-undangan yang lain yang bersifat hukum pidana. Yang kelima, ketun yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan. Yang keenam, ketun yang mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Dan yang ketujuh, keputusan mengenai keputusan KPU baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil dari pemilihan umum. Nah, itu tadi adalah beberapa penambahan dan pengurangan dari definisi ketetapan tata usaha negara. Teman-teman semua, tadi sudah kita pelajari mengenai pengertian ketun, unsur ketun, dan juga penambahan serta pengurangan dari definisi ketun. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua dan teman-teman bisa lebih mengetahui mengenai hukum acara tata usaha negara. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Like, comment, subscribe, and share ke teman-teman yang lain sehingga video ini bisa lebih bermanfaat untuk orang banyak. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.